Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk cepat tanggap merespon aduan masyarakat. Perintah ini disampaikan saat apel jajaran Kepala Satuan Wilayah atau Kasatwil 2025. Kapolri menyebut akan terus menggencarkan sosialisasi call center 110 untuk merespon cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Layanan 110 beroperasi 24 jam untuk memastikan setiap aduan laporan dapat langsung ditindaklanjuti oleh polisi. Ya, saya kira dengan layanan 110 tadi yang nanti akan kita sempurnakan, harapan kita setiap laporan yang masuk bisa direspon cepat. Cukup dengan memencet 110. Sehingga ini yang sekarang sedang kita lakukan perbaikan, sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa. Harapan kita dengan memencet 110, maka respon segera bisa diperoleh, kehadiran masyarakat, kehadiran polisi terkait dengan apa yang menjadi pengaduan masyarakat juga segera bisa ditindaklanjuti, termasuk juga tadi kita memperkuat pengawasan di bidang propam, sehingga hampir di semua tempat itu kita tempel pengawasan, sehingga begitu masyarakat melihat ada Polri yang mungkin melakukan pelanggaran bisa langsung lapor, dan tadi sudah kita tekankan bahwa propam harus segera menindaklanjuti. Mungkin kalau dilihat mungkin di halte, di ruang hotel, di lift itu semuanya sudah kita pasang bagaimana kalau ada masalah tinggal pasang barcode, laporkan di situ, maka propam akan langsung tangani. Jasa nikah siri bertebaran di media sosial terutama TikTok. Sejumlah akun menawarkan paket nikah siri berbiaya mulai 300.000 hingga jutaan rupiah. MUI pun angkat bicara soal fenomena tersebut. Iklan jasa nikah siri bertebaran di media sosial terutama TikTok. Puluhan akun menawarkan jasa menikahkan pasangan secara siri dengan beragam biaya. Beberapa akun menawarkan jasa nikah siri khusus untuk satu wilayah seperti Jakarta, Tangerang, atau Jabodetabek. Tapi ada juga yang menawarkan jasa nikah siri hingga keluar kota. Harga jasa nikah siri beragam mulai 300.000 untuk penghulu dan 2 orang saksi. Ada juga yang menawarkan paket 1,5 juta termasuk lokasi, wali, dan biaya sertifikat atau buku nikah siri. Beberapa akun menawarkan paket jasa rias dan acara resepsi tentu dengan biaya lebih besar. Marak iklan jasa nikah siri ditawarkan terang-terangan di media sosial. Majelis Ulama Indonesia angkat bicara. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyatakan nikah siri memang sah menurut agama, tapi tidak memberikan jaminan hak dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. MUI meminta masyarakat mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA. Acara pernikahan siri ini, lalu mereka mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran agama, dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum yang berlaku dalam negara Indonesia, tentu perbuatan tersebut jelas akan mengundang masalah, dan tentu saja hal itu tidak kita inginkan. Ya, soal lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam pernikahan siri memang banyak ditemukan. Kasus tragis kekerasan istri hingga penelantaran anak terjadi dalam pernikahan siri. Istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum lantaran tidak ada undang-undang yang menjamin hak-hak mereka. Meski banyak pernikahan siri berakhir tragedi, nyatanya dari data Kemenak ada 34,5 juta pernikahan siri di Indonesia dan hanya sekitar 1,5 juta yang tercatat. Data itu berkebalikan dengan makin turunnya angka pernikahan resmi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Pada 2014, pernikahan tercatat sebanyak 2,1 juta dan turun signifikan pada 2024 hanya 1,4 juta, merupakan yang terendah dalam 1 dekade terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat gedung sekolah rusak diterjang material erupsi Semeru, puluhan siswa SD Negeri 02 Supiturang mengikuti belajar di sekolah lain. Meski tanpa seragam dan peralatan sekolah, para siswa ini tetap semangat menimba ilmu. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru, kondisi di sekitar jembatan Geladak, Perak, Lumajang, Jawa Tengah dipenuhi material lahar dan abu vulkanik.
Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggiran sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan. Di tengah bencana erupsi dan lahar dingin Semeru, banyak warga datang melihat dampak bencana erupsi Semeru. Lokasi tersebut menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Jadi hari ini pendataan dan ada kegiatan. Meski dalam masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru, 94 siswa SD 02 Supi Turang yang sekolahnya rusak akibat erupsi, hari ini bisa ikut belajar di SD 01 Supi Turang. Meski tidak memakai seragam dan sepatu sekolah, para siswa ini begitu semangat dan berbaur dengan siswa lain. Para siswa ini berharap agar sekolahnya kembali dibangun di lokasi yang aman. Sementara itu, belum ada bantuan berupa alat tulis maupun seragam sekolah untuk anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru. Namanya apa, Dek? Total dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti untuk siswa-siswanya akan sementara kami gabung di ruangannya masih cukup, Pak. Sementara hingga saat ini ratusan warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian, yakni SD 04 Supi Turang dan SMP 2 Pronojiwo. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Di tengah bencana erupsi dan lahar dingin Semeru, banyak warga datang melihat dampak bencana erupsi Semeru. Lokasi tersebut menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Info jamusleh hare darem mere jamusleh hare akan tak ke wisata bi orang jamusleh padahal hare musibah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan perintah melarang warga berwisata di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru pada Senin 24 November 2025. Agar larangan ini efektif, BNPB juga meminta agar pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bekerja sama dalam penyampaian perintah itu dengan memasang banner larangan di kawasan itu. Langkah ini dikeluarkan sebagai respons setelah banyak warga datang untuk melihat dampak bencana erupsi Semeru, sehingga lokasi itu menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Hingga saat ini potensi awan panas hingga 4 km dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 km dari hulu sungai masih bisa terjadi. Jatuhnya pesawat komersial di persawahan di Desa Kertawaluya, Karawang, Jawa Barat menjadi ajang rekreasi dadakan bagi warga. Meski penyelidikan masih dilakukan, pembuat konten malah asyik mencari bahan untuk media sosial mereka. Ini bulan 11, hai guys, 25. Tuh, temu kita di sini. Perjuangan berlakukan. Bersama Teh Anji Karawang. Dadah. Kecelakaan sebuah pesawat Cessna di area persawahan Karawang, Jawa Barat jadi wahana wisata dadakan bagi warga sekitar. Ibu-ibu, bapak-bapak, hingga anak-anak berbondong-bondong menuju lokasi insiden sambil membawa ponsel di tangan mereka. Warga datang bukan untuk membantu, tetapi untuk merekam hingga bersuah foto dengan tubuh pesawat yang belum dievakuasi. Tidak peduli kondisi tanah berlumpur atau tanaman padi milik petani yang terinjak, mereka tetap berbaris menunggu giliran foto di dekat pesawat itu. Petugas yang diturunkan ke lapangan sampai kehabisan kata-kata untuk menertibkan warga. Jatuhnya kapal di Desa Kertawaluya, kapal PK.
Pesawat jenis GA-28 Airvan milik PT Wise Air mendarat darurat di area persawahan di Karawang, Jawa Barat pada Jumat lalu. Awalnya pesawat lepas landas dari Bandara Budi Harto, Tangerang, Banten dan dijadwalkan mendarat di Cirebon, Jawa Barat. Namun, mesin pesawat tiba-tiba mati di ketinggian 5.500 kaki sehingga pesawat turun dengan kecepatan tinggi. 5 orang dalam pesawat selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tidak ada luka serius yang dialami seluruh korban. Penyebab kecelakaan kini masih diselidiki pihak terkait. Tim Liputan iNews melaporkan.